IHSG-nya agak cukup bervolatile ya hari ini ya, volatilitasnya sangat-sangat lumayan, gejolaknya lumayan begitu ya. Padahal kita harapkan sebenarnya dengan adanya pertumbuhan ekonomi kita yang positif begitu, walaupun masih under target dari Ibu Sri Mulyani, tetapi masih oke sebenarnya untuk menarik masyarakat untuk kembali lagi begitu ya ke risk asset. Tapi ternyata belum. Ini seperti apa, Reza? Kalau kita lihat utamanya penurunan ini juga diakibatkan oleh adanya keluarnya investor asing terutama. Kita lihat dari net foreign sale selama sebulan terakhir mencapai 23 triliun. Dan bahkan secara year to date sisa dari selisih antara foreign pembelian dan penjualan tersisa hanya pembelian 3 triliun. Yang mana artinya selama sebulan ini asing aktif dalam melakukan keluar. Artinya posisi saat ini di IHSG asing relatif untuk melakukan keluar dari pasar, sehingga keluarnya asing dari pasar ini menyebabkan otomatis dari IHSG turut mengalami koreksi, meskipun di level saat ini cukup masih berada di level yang cukup tinggi, mengingat kita lihat dari data keluarnya asing yang cukup signifikan. Itu kan sudah terjadi beberapa waktu kemarin gitu ya kan. Sebenarnya kita berharap ada short sentimen ya, short sentimen yang cukup menggerakkan pasar, seperti misalnya pertumbuhan ekonomi itu bisa gerakin pasar gitu ya. Tapi ternyata belum gitu ya. Nah ini sebenarnya indikasi kemana? Apakah memang sell in May and go away ini sudah dimulai atau seperti apa, Reza? Ya, tentu kita lihat secara sentimen sell in May and go away ini juga cukup menakuti pasar. Dengan kita lihat bahwa pada kuartal pertama ini kinerja yang cukup positif, namun mungkin kalau kita lihat pasar sudah bergerak terlebih dahulu sebelum kita lihat dari PDB kuartal pertama ini yang dirilis. Sehingga kita lihat beberapa waktu terakhir sebelumnya, IHSG pun sudah mencapai level-level yang baru, level tinggi yang baru. Dan itu mungkin terjadi sekitar waktu Ramadan yang sebelum hari raya terjadi, dan pasar pun sudah memperkirakan bahwa perekonomian kita mampu bertumbuh cukup baik, mengingat bahwa ada Hari Raya Idul Fitri, di mana itu meningkatkan dari sisi konsumsi tentunya, dan juga sentimen-sentimen inilah yang turut mendorong dari pergerakan IHSG terlebih dahulu, yang mana memang IHSG bergerak forward looking. Namun kalau kita perhatikan, saya rasa ini juga merupakan pergerakan forward looking dari pasar kembali, yang mana terdapat potensi akan mengalami koreksi kembali dari PDB Indonesia ke depannya, yang mana nantinya pada kuartal-kuartal selanjutnya level pertumbuhan ekonomi mencapai 5%. Saya rasa ini masih cukup berat untuk tercapai pada kuartal selanjutnya. Oke, jadi ini bisa tercapai tapi di next kuartal mungkin belum tentu bisa begitu ya, dengan kondisi yang terjadi lebih sulit begitu ya, kondisi terjadi sekarang. Kalau kita lihat balik lagi ke market, kan sebenarnya ada banyak agenda RUPS gitu ya. Bahkan tercatat ada 200 lebih. Bulan Mei saja ada berapa puluh begitu ya RUPS. Kan sebenarnya ini semacam sweetener juga kan untuk kembali lagi masuk ke pasar begitu, at least untuk masuk sebelum KUM gitu ya, KUM dividen begitu, walaupun nanti setelah itu akan ada koreksi begitu. Nah ini seperti apa Reza sebenarnya daya tarik dari market saat ini? Ya, tentu kita perhatikan juga dari kebijakan Bank Indonesia terakhir bahwa mereka meningkatkan suku bunga. Ini menyebabkan adanya peralihan investor seiring dengan adanya dana asing keluar. Ini berpotensi bahwa mereka mengalihkan dananya ke pasar SBN, yang mana SBN ini menawarkan daya tarik yang lebih menarik ketika suku bunga mengalami peningkatan. Dan juga ini terjadi di tengah ketidakpastian global dari adanya perang yang kembali memanas. Kemudian kita perhatikan bahwa ancaman terjadi resesi, ancaman bahwa ketidakpastian di Amerika Serikat kapan mereka mulai menurunkan suku bunga. Berbagai ketidakpastian ini membuat investor mungkin mencari investasi yang lebih menarik. Salah satunya adalah di emerging market di Indonesia, SBN menawarkan imbal hasil yang cukup menarik, 7% lebih. Dan ini tentunya menjadi salah satu faktor juga penurunan dari IHSG yang disebabkan oleh peralihan ini. Sehingga kita perhatikan mungkin penurunan ini mungkin masih terlihat menantikan kepastian dari kedepannya itu bagaimana data-data ekonomi penting lainnya. Apakah mungkin ini akan dapat menggerakkan ekonomi, apakah
ekonomi masih akan bergerak Oke. cepat, apakah inflasi masih tinggi, apakah kebijakan suku bunga ke depan itu masih akan hawkish seperti Baik, itu. kita lihat banking sektor. Tadi kan memang dititik beratkan kepada keputusan Bank Indonesia yang kayaknya hampir rata-rata ini memberatkan dari sisi sektor perbankan ya. Hari ini juga masih jadi movers juga rata-rata di perbankan kita walaupun sebagian besar terkoreksi ini ya. Kalau dilihat dari BRI, BNI, BCA, kemudian ada BMRI yang terapresiasi. Nah ini akan seperti apa sih sebenarnya momentum kita melihat saham-saham di sektor perbankan nih, Reza? Ya, kalau kita perhatikan memang saat ini untuk perbankan di dalam negeri masih terdapat potensi bahwa mereka mencatatkan pertumbuhan. Meskipun kalau kita lihat dari kinerja kuartal pertama, pertumbuhan laba bersih untuk mencapai yang lebih tinggi lagi pada 2024 ini relatif lebih akan sulit tercapai mengingat terdapat risiko-risiko yang mungkin terjadi. Karena kalau kita perhatikan dengan adanya kebijakan kenaikan suku bunga ini akan tentu berdampak cukup signifikan pada sektor perbankan. Utamanya pada dua hal. Yang pertama adalah dari sisi kredit yang tersalurkan akan lebih sulit. Yang kedua adalah dari sisi NPL atau kredit macetnya. Ketika nanti kredit mengalami kemacetan, tentu ini akan cukup berisiko untuk perbankan sehingga mungkin dari segi laba masih berpotensi untuk mengalami kenaikan, khususnya untuk perbankan yang memiliki basis kas atau rasio casa yang masih kuat atau simpanan yang masih kuat. Ketika mereka memiliki casa yang masih kuat, tentu ini menjadi keuntungan untuk mereka karena mereka dapat mengambil selisih net interest margin yang akan lebih besar. Namun untuk perusahaan-perusahaan bank yang menyalurkan kreditnya lebih berisiko, tentu investor akan lebih menghindari sehingga kita lihat dari Bank BRI tentunya salah satunya yang kreditnya cukup berisiko, mereka juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dan tentunya kekhawatiran-kekhawatiran inilah yang menjadi ketakutan dari investor untuk berinvestasi di saham perbankan. Masih wait and see dulu begitu ya posisinya saat ini. Nah yang menarik lagi adalah ada ketetapan baru dari MUI yang mewajibkan rumah potong hewan unggas bersertifikasi halal nih ya pada Oktober 2024 mendatang. Nah ini kan ada kewajiban sertifikasi halal. Pasti untuk beberapa sektor perunggasan begitu ya, sektor-sektor retail ini akan menjadi salah satu PR tambahan gitu ya. Nah ini akan seperti apa sih Reza? Ya, kalau kita perhatikan tentu ini berdampak positif mengingat bahwa mayoritas dari masyarakat Indonesia ini adalah Muslim dan tentunya mereka juga memilih produk-produk yang sudah tersertified bahwa mereka produk halal. Dan tentu ini menjadi daya tarik lebih untuk produk unggas yang mana secara sektor saat ini mereka juga cukup menarik dan terdapat potensi mereka berbalik arah yang kalau kita lihat pada kinerjanya yang sempat mengalami tekanan pada beberapa kuartal terakhir, ini berpotensi untuk mengalami rebound seiring dengan perbaikan kinerja dari sektor pangan, dari harga yang mulai membaik, dari sisi konsumsi masyarakat yang juga mulai membaik. Tentu sektor pangan, dari sektor permintaan ini akan mendorong semakin kuat sehingga ini dapat menjadikan dari segi keuangan, dari segi laba bersih dan juga pendapatannya ini akan mencatatkan perbaikan dari kinerja ke depan seperti itu. Oke, sekarang kita ke rupiah dan potensi indeks harga saham gabungan sendiri ini akan seperti apa? Kita tahu di bulan Mei banyak pekan-pekan singkat, termasuk pekan ini juga pekan singkat. Kita hanya besok perdagangan, kemudian Kamis dan Jumat juga ada hari libur dan cuti bersama lagi. Ini akan seperti apa nih? Arahnya akan kemana? Kita ke rupiah dulu nih, Reza. Ya, kalau kita perhatikan potensi dari rupiah ke depannya, mengingat bahwa adanya investor yang keluar dari IHSG, namun terdapat daya tarik dari sisi lain. Tentu ini masih dapat menjaga keluarnya dari dana asing, sehingga mungkin untuk saat ini relatif mereka untuk mencari aset yang aman atau risk free. Dan tentunya ketika risk free berpindah ke aset ke SBN ini tetap menjadi daya tarik yang cukup menarik lah. Nah tentu kalau seperti itu ini akan dapat memperkuat dari kinerja rupiah ke depannya meskipun terdapat potensi-potensi bahwa akan ada daya asing yang menarik dari asetnya dalam Indonesia. Tentu ini akan memperlemah dan tentunya ketika nantinya adanya hari libur yang cukup panjang
investor asing yang cukup khawatir dengan adanya hari libur ini tentu akan melakukan aksi taking profit. Namun demikian kalau kita perhatikan daya tarik untuk investasi di dalam negeri untuk dari sisi SPN tentunya ini masih cukup menarik untuk diinvestasikan, sehingga saya rasa mungkin cukup masih akan bertahan atau mengalami volatilitas yang cukup rendah untuk beberapa waktu terakhir.